PT Waskita Karya Persero Tbk melalui anak usahanya PT Waskita Tauro yang mengelola di beberapa ruas tol Trans Jawa, menggandeng Indonesia Investment Authority sebagai mitra strategis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Jawa dan Sumatera. Yakni Waskita Karya dan Wijaya Karya dituding melakukan manipulasi laporan keuangan. Jagung menyebut jumlah nilai kerugian saat ini merupakan nilai yang dipalsukan. Ketika sebuah raksasa BUMN infrastruktur melaporkan adanya defisit pemodal dengan ROM mencapai angka yang cukup ekstrem hingga 122,13%, tentunya ini akan memunculkan pertanyaan di mata publik. Apakah ini hanya murni kegagalan pasar atau justru ada manipulasi bagi depan? Hari ini kita bersama dengan tim penyidik KPK akan membongkar titik awal aliran dana gelap pada PT Waskita Karya. Baik, langsung saja kita sudah bersama dengan tim penyidik KPK yang menangani kasus langsung pada PT Waskita Karya. Baik Ibu, dari mana tim forensik akuntansi KPK ini mulai mengendus adanya skandal korupsi di balik proyek bertiga? Baik, semula awalnya kami mengira bahwa ini merupakan financial distress biasa. Namun, setelah kami analisis dari data akuntansi dan laporan operasional hulu, kami menemukan adanya anomali biaya yang tidak logis. Lihat data ini. Kondisi keuangan mereka udah bermasalah dari akarnya. Lihat, di turn on asset mereka minus di angka 1,7%. Terus lihat DFA operasional juga. Negatif di angka 3,73 triliun. Artinya, perusahaan ini bukan cuma rugi, tapi juga gagal menciptakan nilai buat para pemegang sahamnya. Parah banget sih. Selain itu, di tahun 2022, cost efisiensi rasio mereka sampai minus 129%. Ini mengartikan bahwa beban pokok pendapatan mereka jauh lebih besar daripada pendapatan usaha. Tolong jelaskan kepada kami, bagaimana beban pokok pendapatan Anda membengkak, tapi proyek di lapangan belum jalan sama sekali? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Semua pekerjaan saya sudah sesuai dengan prosedur. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kuasa hukum perusahaan kami. Jangan berbohong. Kami sudah melihat data internal perusahaan kalian. Kalian sengaja kan memanfaatkan sistem pelaporan manual dan juga lemah pengawasannya. Kalian pikir kami tidak tahu bahwasannya kalian sengaja menerbitkan berita acara prestasi fiktif palsu untuk bisa mencairkan dana supply chain dari bank yang jumlahnya triliunan itu. Nanti dana itu akan kalian putarkan ke perusahaan subkontraktor yang akan kalian nikmati untuk kepentingan pribadi. Dan juga, hutang dan juga beban bunga akan kalian tinggalkan dan kalian tangguhkan di pihak Waskita Karya. Bahkan komitmen lingkungan kalian saja kalian potong dananya. Anggaran pengelolaan lingkungan itu awalnya 1 miliar, tapi hanya 600 juta. Anda perlu bukti lain? Tadinya Anda mempunyai rencana untuk menanam 10.000 pohon. Tapi kenapa hanya 200 pohon yang Anda tanamkan? Betapa teganya Anda memotong anggaran pengelolaan lingkungan ini untuk menutupi kasus korupsi yang Anda lakukan. Saya tekankan sekali lagi, jika Anda punya pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kuasa hukum perusahaan kami. Melalui audit investigasi berbasis komputer dan penelusuran audit trail, KPK berhasil membuktikan bahwa penundaan mega proyek dan krisis likuiditas PT Waskita Karya Tbk disebabkan oleh adanya praktik korupsi. Hal ini didukung dengan adanya dokumen yang dimanipulasi untuk menutupi tindakan korupsi tersebut. Baik, pemirsa, ini adalah temuan yang sangat mengejutkan tentunya. Ternyata indikator akuntansi manajemen seperti rasio cost efisiensi, ratio, dan juga economic value added, serta juga devaluasi
anggaran green accounting yang semulanya dianggap sebagai penanda efisiensi ternyata justru menjadi kunci forensik bagi penyidik untuk membongkar kejahatan kerah putih di tubuh BUMN Indonesia kita ini. Apa muka itu kayak gitu? Bosan juga. Sini deh. Mata. Iya. Ini dia. Yang mana ya? Ini menarik nih. Bos kita Merupakan financial distress biasa. Namun, setelah kami analisis dari data akuntansi dan laporan operasional hulu, kami menemukan adanya anomali biaya yang tidak logis. Gila. Ternyata laporan keuangannya selama ini dimanipulasi pakai dokumen proyek fiktif. Lah, pantesan lah utangnya menembus sampai puluhan triliun. Ekuitasnya ternyata habis korupsi. Tapi, kalau usahanya kolaps ya, pasti ujung-ujungnya uang pajak kita di APBN lagi yang dipakai buat nambah modalnya. Saudari Angel, Anda kami tahan. Silakan ikut kami. Kenapa? Angelina Margaret, atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Saudara ditahan atas perkara tindakan pidana korupsi proyek infrastruktur PT Waskita Karya Tbk. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mohon untuk ikuti seluruh rangkaian yang sudah harus KPK lakukan. Saya sangat sadar dari tidak ada yang bisa saya sembunyikan selamanya. Ibu dapat berkesempatan jujur di pengadilan. Silakan menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bisa dimonitor. Jangan berbohong, jangan bohong, jangan bohong. Gini ya? Angelina Margaret, awas